Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wildan dan saya bersama partner saya Angelia akan menemani teman-teman semuanya dalam 10 video ke depan dalam mata kuliah Web and Mobile Application Development. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam Mendix Studio dan Mendix Studio Pro, kita kenalan dulu yuk terkait apa itu Mendix. Mendix adalah sebuah platform berproduktivitas tinggi yang memungkinkan kita untuk membangun dan mengembangkan aplikasi seluler ataupun website dengan low code. Mendix juga dapat mensupport kita untuk menerapkan Agile and DevOps dalam praktik terbaik. Nah, kita harus mengenal dulu teman-teman, apa saja ekosistem yang ada di dalam Mendix. Yang pertama, ada Online Project Management. Di sini kita dapat membuat proyek baru, kita dapat menghapus proyek yang lama, kita dapat menambahkan anggota tim dalam proyek kita dapat menambahkan story dan lain sebagainya. Intinya, Online Project Management adalah ekosistem pertama yang harus teman-teman kuasai nantinya. Yang kedua, ada Marketplace. Teman-teman, disarankan untuk teman-teman mendownload, menginstal semua hal terkait Mendix di dalam Marketplace yang sudah disediakan oleh Mendix. Kenapa? Untuk menghindari bug, error, dan lain sebagainya. Salah satu hal yang akan kita download dari Marketplace nantinya adalah Mendix Studio Pro versi 9.5.0. Dan teman-teman bisa mendownload semua hal yang teman-teman butuhkan di Marketplace Mendix. Selanjutnya, ada Atlas UI. Seperti yang teman-teman ketahui, aplikasi atau website yang baik membutuhkan user interface yang baik oleh user. Nah, untuk menerapkan itu semua, kita harus memainkan warna, widget, dan lain sebagainya. Di sini Mendix sudah menyediakan Atlas UI untuk membantu kita dengan mudah mengkonfigurasi, mendesain tampilan user interface menggunakan Atlas UI. Selanjutnya adalah Mendix Studio. Di dalam Mendix Studio, teman-teman, kita membutuhkan jaringan internet yang cukup memadai agar tidak terhambat nantinya. Di sini kita akan membangun sebuah sistem, tetapi dalam fokus yaitu user interface ataupun business fokus. Selanjutnya ada Mendix Studio. Di dalam Mendix Studio, kita akan membangun sebuah website atau aplikasi kita dengan business fokus, yaitu menerapkan user interface yang baik, bagaimana menata button ada di mana, komponen yang lainnya ada di mana, dan lain sebagainya. Untuk menggunakan Mendix Studio, teman-teman, kita membutuhkan jaringan internet yang cukup baik, agar nantinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, ada Mendix Studio Pro. Kalau di Mendix Studio kita bisnis fokus, di Mendix Studio Pro kita akan teknologi fokus. Di mana di sini kita akan mengkonfigurasi keamanannya, bagaimana mengkonfigurasi agar aplikasi kita menjadi pintar, bagaimana membuat integrasi antara satu data dengan data yang lain. Intinya, teknologi fokus sangat dibutuhkan dalam Mendix Studio Pro. Mendix Studio Pro tidak perlu internet, teman-teman. Kita bisa offline dalam menggunakannya. Selanjutnya, ada Data Hub. Teman-teman, pastinya dalam membangun sebuah sistem, website ataupun aplikasi, apabila itu berkembang sangat jauh, kita membutuhkan data-data dari pihak lain. Data Hub memungkinkan kita untuk menarik data dari sumber yang lain untuk dapat ditampilkan di aplikasi kita. Selanjutnya ada Community. Community adalah tempat di mana kita dapat berinteraksi dengan user Mendix lainnya untuk memberikan pertanyaan, memberikan jawaban, ataupun mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang kita ajukan, dan ngobrol hal lain sesuai dengan keinginan teman-teman. Pastinya nanti teman-teman akan sering mengunjungi ekosistem Community. Oke, selanjutnya ada Support. Bagi teman-teman yang memiliki masalah di Mendix Studio, Mendix Studio Pro, itu dapat menghubungi support. Nantinya akan dibantu oleh tim Mendix dalam menangani masalah tersebut. Yang terakhir ada Academy. Teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengakses course lebih jauh, mengambil sertifikasi Mendix, dan lain sebagainya, dapat mengunjungi ekosistem Academy. Di sini, teman-teman dapat mengambil sertifikasi secara gratis, teman-teman dapat mengakses video materi, teman-teman dapat mengetahui materi-materi yang wajib teman-teman kuasai apabila ingin menjadi profesional di dalam Mendix, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa kunjungi ekosistem Academy. Oke, kita masuk ke login.mendix.com dan teman-teman akan diarahkan ke halaman sign in to Mendix. Bagi teman-teman yang telah memiliki account, teman-teman tinggal memasukkan username dan juga password. Username-nya yaitu email teman-teman yang sudah didaftarkan.
Tapi apabila teman-teman belum memiliki account, teman-teman dapat mengklik text link sign up dan teman-teman akan diarahkan ke halaman sign up. Di halaman sign up, silahkan teman-teman mengisi data diri teman-teman semua. Nah, yang pertama ada first name, yaitu nama depan, ada last name, yaitu nama belakang. Apabila teman-teman cuma satu kata namanya, yaitu first name doang, silahkan diulangi first name teman-teman dan dimasukkan ke last name juga. Company email itu dibebaskan teman-teman. Jadi silahkan mengisi sesuai email yang diinginkan saja. Boleh email pribadi, boleh email universitas, boleh email pekerjaan, dan lain sebagainya. Password disarankan untuk membuatnya kuat dengan mengikuti karakteristik yang ada, yaitu uppercase, lowercase, numbers, special karakter, dan lebih dari 12 karakter. Dan jangan sampai lupa terkait dengan password teman-teman ya. Country region silahkan diisi sesuai dengan country teman-teman semuanya. Dan checkbox yang pertama itu wajib untuk dicek. Jadi checkbox yang kedua tidak wajib untuk dicek. Jadi itu opsional untuk teman-teman semuanya. Apabila sudah selesai, silahkan untuk mengklik button next dan teman-teman silahkan mengaktifasi akun teman-teman melalui email dan kembali lagi ke halaman sign in. Di halaman sign in, silahkan untuk mengisi username dan password teman-teman semuanya dan mengklik button sign in. Setelah itu, teman-teman akan diarahkan ke halaman home. Oke, teman-teman sudah berhasil masuk ke halaman home. Di sini adalah halaman home Mendix. Di bagian My Apps itu adalah aplikasi-aplikasi atau project-project yang sudah kita buat ataupun yang kita kolaborasi dengan orang lain. Ya. Ini adalah online project management. Kita bisa masuk ke developer portal di dalam online project management. Contoh adalah example. Kita tinggal klik. Nah, di sini ada bus ya. Kita bisa menulis update ya, misalnya tolong dikerjakan. Terus kita share. Nah, nanti anggota tim dan juga diri kita akan dapat melihat komen ataupun update yang sudah kita tulis. Kita bisa reply, kita bisa edit, dan lain sebagainya. Menu yang kedua yang penting adalah stories. Karena kita menggunakan agile, kita ada scrum team. Ya, di sini kita bisa menambahkan stories, new story, atau kita import dari Excel yang sudah kita buat, kita bisa melakukannya di sini. Terus ada bagian tim. Terdapat bagian tim, ya, teman-teman bisa melihat di sini ada usernya Angelia Christine Giantono sebagai role-nya Scrum Master. Ya, bisa dipilih role-nya atau kita invite new member. Kita invite new member, kita masukkan misalnya muhammad.wildan@binus.ac.id. Ya. Role-nya sebagai business engineer. Nah, kita tinggal add. Setelah itu, silakan masukkan yang kedua. Apabila masih ada, kalau sudah selesai, tinggal send invites. Dan notifikasi ini akan muncul di halaman home muhammad.wildan@binus.ac.id. Setelah itu ada tim server, teman-teman. Ya, teman-teman bisa mengakses server URL teman-teman dan lain sebagainya. Di dalam tim, teman-teman bisa setting ya, role-role-nya bisa ngapain aja, bisa di-remove. Misalnya saya tidak mau ada application operator, bisa di-remove. Atau kita mau mengasih permission yang berbeda, kita bisa edit. Atau kita menambahkan role baru. Contohnya, saat kita ingin membuat aplikasi terkait website untuk kepolisian, pastinya kita stakeholder-nya adalah kepolisian. Misalnya di sini kita namakan Kapolsek. Dia bisanya adalah planning and feedback. Jadi dia hanya bisa merencanakan dan memberikan feedback. Dia tidak ada akses untuk develop, deploy, publish, invite orang. Jadi dia cuma bisa view only. Ya, jadi kita save. Nah, di bawah sini akan ada sebuah role baru yaitu Kapolsek. Kita bisa remove ataupun edit. Sekarang kita remove dulu karena kita tidak berkaitan dengan Kapolsek. Ada general setting. Pada general setting, teman-teman bisa mengambil ID teman-teman, bisa leave this app,
deactive app, delete app sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengambil key API, teman-teman tinggal mengklik button di bawah ini. Tapi kita tidak akan jauh ke sana karena kita akan membuat proses itu dari dasar dulu ya, teman-teman. Nah, history, kalau nanti ada history lainnya akan muncul di sini. Untuk deploy, ya kita bisa backup. Tapi backup ini hanya dapat diproses apabila kita sudah deploy, teman-teman. Nah, karena aplikasi ini sebenarnya belum deploy, jadi kita kembali saja dulu. Teman-teman silahkan mengeksplor developer portal di dalam online project management agar teman-teman aware, agar teman-teman tahu bagian-bagian mana yang penting, bagian-bagian mana yang sering teman-teman kunjungi, bagian-bagian mana yang harus teman-teman semua berikan update terus-menerus. Nah, kita akan masuk ke ekosistem selain online project management, yaitu kita dapat akses di menu bar di Open Global Navigation. Nah, ini teman-teman bisa mengakses banyak hal terkait data hub, marketplace, akademi, community, forum, documentation, dan lain sebagainya. Kita akan contohkan di marketplace. Kita tinggal klik dan kita akan didirect ke marketplace.com Mendix. Silahkan ditunggu terlebih dahulu. Nah, di sini silahkan teman-teman cari apa yang teman-teman butuhkan. Contohnya kita akan mencari Mendix Studio Pro. Oke. Kita buka Mendix Studio Pro download. Nah, di sini akan muncul Mendix Studio Pro penjelasannya dan juga button untuk mendownload. Ya, related download tinggal kita buka apabila kita menginginkan untuk mengaksesnya. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan Mac, ya bukan Windows, teman-teman bisa mengklik text link dash instruction first. Silahkan dibaca bagaimana untuk mendownload Mendix Studio Pro. Teman-teman jangan di-download terlebih dahulu karena ini 9.24.2, kita memakai 9.5.0 ya. Nah, nanti kita akan arahkan lagi, saya akan arahkan lagi bagaimana untuk mendownload yang 9.5.0. Kita beralih ke ekosistem selanjutnya yaitu community. Oke, di community itu udah ada ya teman-teman di top bar, forum, blog, leaderboards, MVP program, people, partner, shop, dan lain-lain. Bagi teman-teman silahkan dieksplor karena seperti yang sudah saya jelaskan, community itu adalah ekosistem yang sering kita kunjungi selain online project management. Karena di sini kita akan menemukan banyak hal baru di dalam Mendix. Kita tinggal filter bisa, kita tinggal ask a question, share ide, search pertanyaan, dan lain sebagainya. Itu silahkan teman-teman explore saja, jangan takut salah. Kita harus aware terhadap hal apapun apabila kita ingin menguasai hal tersebut. Oke teman-teman, sekarang teman-teman sudah mengetahui ekosistem yang ada di dalam Mendix, sudah memiliki akun di dalam Mendix, dan pastinya teman-teman sudah siap untuk membuat proyek baru di dalam Mendix. Tetapi proyek baru akan kita buat di video selanjutnya. Untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, teman-teman dapat menghubungi email berikut ini. Saya Wildan, pamit undur diri, sampai jumpa.